Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluul Mafduha dengan NIM 2007101, Prodi Sistem Informasi STEMIK Hang Tuah Pekanbaru. Pada video ini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah yang telah saya buat beberapa minggu lalu. Dan yang dibahas adalah permasalahan, latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Dan karya tulis ilmiah yang saya buat yaitu berjudul Bahaya Penggunaan Handphone Terhadap Anak. Permasalahan: banyak anak yang terlalu sering menggunakan handphone, sehingga menimbulkan bahaya terhadap menggunakan handphone tersebut. Latar belakang: latar belakang biasanya dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Dalam karya tulis ilmiah yang saya buat, latar belakang masalah yaitu dunia informasi saat ini seakan tidak terlepas dari teknologi. Konsumsi masyarakat akan teknologi menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam menyampaikannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat dekat dan cepat. Manusia sekarang ini berada pada masa yang serba canggih. Banyak informasi dari belahan dunia manapun bisa diakses dengan mudah, hanya dengan alat teknologi yang mempunyai fungsi khusus, contohnya handphone. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bermacam-macam jenis handphone yang digunakan oleh manusia, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Dan di zaman sekarang, sudah sangat sulit menemukan anak-anak yang masih bermain permainan tradisional. Mereka semua sudah tertarik oleh handphone. Hal itu sangat tidak baik untuk perkembangan pemikiran anak ke depannya. Karena jika sudah kecanduan, akan sulit untuk terlepas, maka akan semakin sulit untuk diatasi, karena handphone sudah merupakan teman baginya. Pembatasan masalah yang ada pada karya ilmiah ini adalah 1. Analisis bahaya penggunaan handphone terhadap anak. 2. Bagaimana penggunaan handphone. 3. Mencari solusi untuk menghilangkan kecanduan penggunaan handphone. Tujuan masalah. Tujuan masalah merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut, berdasarkan masalah yang dirumuskan. Dalam karya tulis yang saya buat, tujuan masalahnya adalah 1. Memperluas pengetahuan tentang handphone. 2. Mengetahui bahaya dan dampak penggunaan handphone terhadap anak. 3. Mengetahui cara menghilangkan kecanduan penggunaan handphone. Manfaat. Manfaat yang ada dalam karya tulis ilmiah yang saya buat adalah dapat menambah wawasan penulis dan khalayak tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengaruh dan bahaya penggunaan handphone terhadap anak. Selanjutnya adalah pembahasan. Biasanya terdapat isi karya ilmiah tersebut, atau isi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dalam karya tulis ilmiah yang saya buat, pembahasannya adalah definisi handphone. Handphone adalah sebuah alat elektronik yang mempermudah manusia untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas di dunia maya. Sejarah. Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Chopper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Chopper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya.
Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot seberat 2 kg. Fungsi dan fitur handphone. Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, telepon genggam umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau SMS. Dan mengikuti perkembangan teknologi digital, kini telepon genggam juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak, pemutar audio dan video, kamera digital, permainan, dan layar internet. Bentuk penggunaan dan bahaya penggunaan handphone terhadap anak. Bentuk penggunaannya adalah handphone dapat digunakan oleh siapa saja dan untuk apa saja, tergantung dari kebutuhan pemilik handphone tersebut. Pemakaian handphone pada sekarang ini sudah digunakan mulai dari anak usia dini hingga dewasa. Beberapa bahaya penggunaan handphone pada anak. Pertumbuhan otak yang terlalu cepat, hambatan perkembangan anak, kecanduan, dan lain-lain. Dampak penggunaan handphone pada anak. Terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah 1. Mendapatkan pengetahuan luas. 2. Mempermudah komunikasi. 3. Melatih kreativitas anak. Dampak negatif penggunaan handphone adalah 1. Mengganggu kesehatan. 2. Rawan terhadap tindak kejahatan. 3. Mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Cara menghilangkan kecanduan menggunakan handphone pada anak. Memberikan batasan waktu kepada anak. Memberikan mainan alternatif dan memperkenalkan permainan tradisional. Luangkan waktu untuk anak. Sibukkan waktu kegiatan anak. Biarkan anak bermain di luar. Dan batasi penggunaan jaringan internet. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan merupakan pemaknaan kembali keseluruhan karya ilmiah yang dibahas. Dan pada karya ilmiah yang saya buat, kesimpulannya adalah, pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi dengan handphone. Sudah menjadi kebutuhan bagi manusia dalam menggunakan handphone. Mereka menggunakan handphone untuk komunikasi, internet, game, mendengarkan musik, dan melihat gambar atau video. Handphone telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Sehingga keberadaan handphone menyebabkan adanya dampak positif maupun negatif, dan dilihat dari bentuk penggunaan handphone dapat menimbulkan bahaya bagi anak-anak jika sudah kecanduan dalam memakainya. Untuk itu, sangat diperlukan pembatasan serta arahan dari orang tua dalam menggunakan handphone. Ada beberapa cara untuk menghilangkan kecanduan penggunaan handphone pada anak. Salah satunya adalah batasi penggunaan internet. Saran. Saran merupakan usul atau pendapat dari penulis karya ilmiah tersebut. Dan pada karya ilmiah yang saya buat, sarannya adalah sebaiknya menggunakan handphone seperlunya dan menggunakannya sesuai dengan kondisi agar dampak buruk dari handphone tidak terjadi. Ada batasan-batasan yang diberikan kepada anak ketika menggunakan handphone, dan sebaiknya saat menggunakan handphone, anak-anak diawasi dan diperhatikan oleh orang tua agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.